itu ada kegiatan luar biasa, apa yang dibagikan itu yang menjadikan saya waktu itu. Saya tidak tahu kalau orang Katolik atau bukan, apa saya tidak tahu. Yang saya tanya waktu itu, Mbak, ini sudah itu tidak sembahyang, Mbak. Dua jam, pulau itu menjadi anak gereja. Jadi, oh gereja jangan kapan-kapan saya boleh itu ya, Mbak, main-main gitu. Tapi suatu saat saya sudah bekerja. Saya kira karena saya belum terima komuni dan belum tahu itu gereja apa. Intinya hanya ikut saja. Lalu beliau yang duduk sini. Nanti kalau saya maju dari mana tidak usah ikut maju. Tapi disitulah saya tidak setiap minggu saya pergi ke gerejanya orang itu tidak. Namun saya 1, 2 mungkin sampai ada 5 kali saya belajar. Saya belum mau habis. Saya belum tahu apa itu sama menjadi anggota gereja tidak. Tapi yang selalu saya ingat itu perbuatan sudah itu hampir setiap hari yang setiap hari yang di sana. Beliau itu ada anak sekolah, anaknya ibunya yang jualan kode juga sebelahnya itu mungkin antara kelas 2 atau kelas 3 SD. Kalau datang pulang sekolah sehingga itu udah bawa nasi bungkus, kelihatannya dari rumah saya hanya lihat dari kaca saya jualan. Nah itu ini barang. Saya berpikir itu dengan berjalan satu yang panjang. Orang itu hanya jualan seperti itu, tapi perbuatannya begitu luar biasa baiknya. Jadi kalau saya itu belum saya yang berbuat seperti itu, namun saya melihat orang yang punya iman luar biasa itu. Jadi lewat perbuatan, lewat kata-kata sembarang menjadikan saya pelan-pelan untuk tertarik. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Kami berbagi pengalaman atau saya menemui akan tugas yang diberikan kepada saya oleh pemimpin saya waktu kami jalan-jalan pengajian. Kamu kalau sampai di rumah harus cerita, harus menyampaikan apa yang Tuhan selama perjalanan ini. Maka tentu apabila kami sering bercerita tentang perjalanan kami, maaf ini adalah tugas yang diberikan kepada kami berdua untuk melaksanakan saya. Al-Quran dalam contoh yang disampaikan tadi tentang mereka, yaitu di Portugal. Kami menceritakan kunjungan saya ke Portugal, yaitu di penampakan Maria di Fatima. Waktu kami berada di Fatima, itu sungguh merasakan sesuatu hal yang sungguh aura pertobatan itu sangat terasa sekali. Bahwa kami datang hari pertama baru keliling kota dan beberapa kunjungan mengenai musisat yang ada di sekitar di kota Portugal, di Lisbon. Itu banyak musisat yang kita kunjungi. Kemudian pada harinya kami mengikuti sebuah prosesi perayaan lilin, perayaan Bunda Maria dan lilin sampai tengah malam baru selesai, dan pengunjungnya
cukup banyak karena saya lapangan itu penuh. Nah, setelah pengamalan selesai itu kami ke Bali Jaya. Kemudian karena teman-teman tadi baru kami belum bisa melaksanakan suatu acara yang khas di sana, yaitu doa rosario dan jengkeng. Maka kami bersama Evandra kembali ke tempat penempatan kuda maya. Di situ tersedia sebuah semacam jalur untuk doa rosario dan jengkeng. Nah, kemudian keluarga tidak bisa ikut karena kondisi tutup yang tidak memungkinkan itu. Maka dengan demikian kami mengalami dari jam 1 sedikit atau ya sempat muncul dalam diri kami perjalanannya ini jalurnya itu merupakan terang yang licin yang halus, masa tidak bisa kami perjalanan keluar rosario dengan jengkeng. Akhirnya kami mulai berdua. Kami tidak tahu, tidak memikirkan sesuatu. 10 langkah kami, saya sendiri bukan bersama saya itu belum. Jadi saya nggak bisa pikir kok bisa duduk kayak mungkin tadi ungkapan kalian kapan kayak tadi ini dijawab oleh Tuhan bahwa kamu itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa kalau tanpa dukungan Tuhan. Akhirnya saya semangat ibadah, Pak ayo berdiri, sekarang perjalanan sudah hampir tidak apa-apa, tapi terus saja dilaksanakan. Akhirnya kami melanjutkan, kami berjalan jengkeng, kami merasakan aktivitas dan rasakan kita sedang dulu. Akhirnya setelah 1 kali rosario, kami berhenti sebentar, kita lanjutkan. Jadi perjalanan yang kita lalui itu 2 kali rosario. Kalau biasa kita rosario sekali itu hampir setengah jam, sehingga kalau 2 kali rosario itu perjalanan 1 jam. Nah ini setelah sampai satu rosario selesai, kemudian kami lanjutkan pelan-pelan. Ini baru tambah sedikit, ini kaki sudah merasa perih, ternyata darah berdarah, tapi sudah melanjutkan sekuat kami. Akhirnya kira-kira kurang 20 meteran kami tidak kuat. Akhirnya kami tidak melanjutkan jalan dengan jengkeng karena sangat perih dan berdarah. Akhirnya kami jalan menuju ke kapal penampakan kemudian Evandra bisa menyelesaikan sampai selesai. Kemudian memang Evandra saat membangun sebuah kekuatan bagi diri kami bahwa kita harus selalu rendah hati dan juga selalu mensyukuri akan rahmat kasih Tuhan itu. Kemudian dengan demikian memberikan motivasi bagi kami berdua sehingga untuk kerinduan berjumpa dengan Tuhan itu tetap kami lestarikan, kami lanjutkan, yaitu dengan diupayakan setiap pagi kalau tidak ada kegiatan kami ke gereja untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, sehingga semakin menumbuhkan akan iman kami dan juga semakin merasakan campur tangan dan kehadiran Tuhan pada diri kami. Dan puji Tuhan, kami ya sebenarnya tantangannya cukup lumayan. Setengah 4 pagi kami harus sudah mandi dengan rasa dingin ternyata menyegarkan. Dari bisa pagi. Sudah memberikan semangat kami untuk tetap bekerja. Kesempatan kami yaitu karena hari Senin, Rabu, Jumat itu pagi ada kegiatan senam yang kami ikuti.
nanti untuk kesehatan jasmani kami, tetapi kami untuk Selasa, Kamis, dan Sabtu itu kami pasti ke gereja pagi. Walaupun kalau hari Sabtu itu sorenya masih ke gereja lagi, tapi kami tetap untuk bisa hadir berjumpa pada Tuhan. Semoga apa yang kami lakukan ini semakin dapat melakukan kami sehingga demikian menjadi komitmen kami untuk selalu dapat merasakan sambutan Tuhan, dapat kami syukuri dan kami puji dalam kemuliaan-Nya. Amin.